Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salihin sadiqin sabirin rahimin rasyidin bil mu'minina wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa anjilhul munjala muqarraba indaka yaumal qiyamah. Para pirsawan rahimakumullah, selamat berjumpa kembali dengan Aladin Channel yang kita cintai ini. Kemudian sekarang saya akan menceritakan tentang tahallul. Sesudah sa'i, sesudah wirawiri 7 kali, kemudian di Bukit Marwah, selesai yang ke-7. Lalu tahallul, gunting rambut atau cukur. Yang bagus sih gundul, tapi kalau nggak mau digundul, ya dipotong rambut. Nah, tahallul artinya halal. Artinya halal daripada pelarangan. Yang tadinya dilarang, yang tadinya haram untuk dilakukan. Nah, kemudian sudah tahallul. Diperbolehkan, dihalalkan untuk melakukan sesuatu yang tadinya diharamkan. Nah, potong rambut tadinya diharamkan. Akhirnya sudah halal, potong rambut. Membunuh umpamanya sesuatu yang kita tidak sengaja membunuh sesuatu, ya enggak apa-apa karena kita sudah tahallul, jadi enggak kena kifarat. Tapi kalau waktu pakai ihram belum tahallul enggak boleh. Kalau membunuh sesuatu ada kifaratnya atau mungkin ada dam, harus bayar dam, mengalirkan darah, menyembelih binatang, kambing atau domba. Tahallul artinya halal. Pada waktu itu kita diperbolehkan membuka kain ihram sesudah tahallul. Sudah tahallul buat kain ihram, berganti dengan baju biasa. Pada waktu yang lalu, waktu di mikot pakai ihram, lalu apa? Kita terkena keharaman-keharaman, terkena larangan-larangan ihram. Tadi begitu tahallul diperbolehkan memakai sesuatu yang tadinya dilarang lalu dihalalkan. Nah, tapi ingat para pirsawan rahimakumullah, para haji, para hujat yang tadinya sudah pakai kain ihram, begitu dilepas diganti dengan pakaian biasa. Ingat bahwa kain ihram adalah kain takwa, baju takwa, baju rohani. Pada waktu kain ihram dilepas, diganti dengan baju biasa, baju duniawiyah. Kain ihram tidak pernah dilepas. Karena itu seorang haji, karena kain ihram adalah baju takwa, maka begitu pakai pakaian biasa, tetaplah dia harus menjadi orang yang senantiasa takwa. Takwa selalu. Pada waktu ada di Mekah Al-Mukarramah, apa arti takwa? Menghindari apa yang dilarang, mengerjakan apa yang disuruh. Artinya, kita senantiasa taat terhadap apa yang dilarang, dijauhin. Apa yang disuruh, dikerjakan. Itulah seorang yang takwa. Begitu nanti kita melepas, maka mata kita
lidah kita, perbuatan kita harus kita jaga dari keharaman-keharaman. Karena apa? Ruhani kita memakai baju takwa. Meskipun secara lahir kita pakai baju biasa, tetapi secara ruhani kita memakai baju takwa. Karena itu, omongannya senantiasa omongan-omongan yang baik, omongan-omongan yang soleh, omongan-omongan yang senantiasa menggembirakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga perbuatan-perbuatan kita. Perbuatan kita, laku kita, pergaulan kita di tengah masyarakat akan menjadi manusia yang berubah. Jadi pada waktu kita belum haji, sesudah haji haruslah berbeda. Karena apa? Karena Anda Pak Haji sudah memakai baju takwa. Dilepas pada waktu sesudah sa'i, kemudian sesudah tahallul. Para pirsawan rahimakumullah, seorang haji adalah manusia pilihan. Seorang haji adalah duta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di tengah masyarakat. Karena itu seorang haji harus mempraktekkan tawaf ifadah. Seorang yang pernah umroh juga pernah tawaf dan pernah juga sa'i, maka begitu pulang umroh juga harus berubah. Jangan sama sebelum umroh dengan sudah umroh, sebelum haji dengan sesudah haji. Harus berbeda. Karena itulah, praktekkan di tengah kehidupan dan selalu ingat bahwa pada waktu kita tawaf, kita melalui tempat yang namanya multazam. Arti multazam adalah yang dimintai pertanggungjawaban. Artinya, perkataan kita, perbuatan kita senantiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dituntut nanti pada waktu hari kiamat, akan ditanyakan untuk kita mempertanggungjawabkan. Jadi, seorang haji harus senantiasa mempraktekkan apa? Talbiyah. Manakala ada undangan sholat, kita harus buru-buru. Lepaskan pekerjaan, lepaskan kesibukan untuk sementara, ambil air sembahyang, pergi ke masjid. Pada waktu di masjid, hakikatnya dia menegakkan talbiyah. Labbaika Allahumma labbaik, labbaika la syari'a laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Menegakkan talbiyah untuk mengadakan sholat berjamaah. Manakala ada terdengar anak yatim menangis, maka kita harus tergerak. Karena apa? Anda adalah duta Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Segera datangin anak yang menangis tersebut, anak yatim atau anak fakir atau anak siapa. Kita sapa, kita hibur. Inilah tugas seorang haji. Jadi orang haji, seorang yang baru pulang dari haji, tugasnya makin berat dibanding pada waktu ada di Mekah. Itulah para pirsawan rahimakumullah. Tahallul adalah melepaskan baju takwa, diganti dengan baju duniawi. Tetapi baju takwa yang memakai adalah ruhani kita. Karena itulah setiap amal orang yang takwa senantiasa berhati-hati. Karena merasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu hatinya selalu takarub dan muqarabah, dekat dengan Allah dan merasa
diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap pekerjaannya senantiasa yang diharapkan adalah ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi, baju ihram dilepas, diganti dengan baju duniawi, baju yang berjahit. Kemudian kita sesudah kita potong rambut. Nah, apa makna dari potong rambut? Potong rambut, kepala adalah kehormatan. Kepala adalah pimpinan. Seorang haji harus senantiasa menjaga marwah haji. Kehormatan seorang haji. Jaga kehormatan seorang haji. Jaga sebagai orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, amalnya senantiasa amal soleh. Amal soleh. Amal soleh. Sehingga sampai mati kita. Sehingga nyawa kita lepas dari badan. Secara cukup itulah makna dari tahallul. Artinya bahwa kita halal dari larangan-larangan memakai kain ihram, tetapi hakikatnya baju yang kita lepas, yang kita tukar dengan baju biasa, baju takwa tidak pernah lepas. Baju takwa yang memakai adalah rohani. Karena itulah, selagi rohani masih ada di kandung badan, maka kita harus senantiasa menjaga keharaman. Hal-hal yang haram kita jauhi. Karena itu, bagi Anda yang menjadi pegawai, yang diberi amanat oleh tugas-tugas Anda, peganglah amanat. Karena amanat itu jangan sampai dikhianati. Karena kalau mengkhianati berarti melakukan keharaman. Itu yang dilarang oleh orang yang pernah memakai kain ihram. Kain ihram tidak pernah lepas dari badan. Karena itu, keharaman-keharaman di tengah kehidupan harus kita hindari jauh-jauh. Jadi yang kita kerjakan adalah amal-amal yang halal, amal-amal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hal-hal yang harus dilakukan oleh seorang haji di tengah kehidupan. Menjaga marwah seorang haji, menjaga kehormatan seorang haji. Artinya menjaga kehormatan orang yang beriman. Saya rasa cukup itu, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kita. Dan mari kita amalkan di tengah kehidupan. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.